Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kelompok 2. Aku Azahra Salsabila, Aku Nur Hidayah. Dan aku Aisyah Tarjo. Di sini kami akan membahas tentang mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Aku mau nanya nih sama Bella, kenapa sih iman kepada malaikat itu bisa berhubungan dengan mawas diri? Karena iman kepada malaikat ini membuat kita sadar bahwa kita dalam bersikap dan berperilaku selalu diawasi. Nah, jadi karena kesadaran itu kita bisa belajar untuk menjaga perilaku dan sikap kita. Nah, betul. Jadi setiap malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing, yang dimana malaikat itu taatnya kepada Allah. Tugas malaikat untuk kita itu adalah mencatat amal baik dan juga amal buruknya setiap manusia. Berarti jika dikaitkan dengan ilmu modern, ini mirip dengan konsep kesadaran diri dalam psikolog ya? Nah, iya betul, karena di situ seseorang akan lebih memikirkan bagaimana cara dia untuk mengucap setiap kalimat dan juga tindakannya di dalam dirinya sendiri. Dalam ranah kognitif, iman kepada malaikat membuat kita sadar sebelum bertindak harus berpikir terlebih dahulu. Contohnya tuh gimana? Misalnya nih, saat kita ingin berkata kasar atau ingin menyebarkan berita hoax, karena ada keyakinan bahwasanya ada malaikat raqib atid yang mencatat amal buruk kita, jadi kita lebih berhati-hati dalam bersikap seperti itu. Jadi, kita bukan cuma mengetahui nama malaikat saja, tetapi kita dapat mengambil hikmah dan juga maknanya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti iman kepada malaikat itu juga melatih pola pikir seseorang. Setuju, jadi kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memikirkan akibat dari perbuatan kita. Nah, kalau menurut ranah afektif, itu saling berkaitan dengan sikap dan juga perasaan. Apa pengaruh iman kepada malaikat dalam ranah ini? Menurut ranah afektif, pengaruhnya itu seseorang akan lebih memiliki rasa malu untuk berbuat dosa dan akan lebih jujur serta berhati-hati di dalam bersikap. Dalam psikologi modern, hal ini disebut sebagai self-control atau kontrol diri. Berarti konsep introspeksi diri dalam Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan tentang pengendalian emosi sejak dulu. Iya, betul. Nah, melalui konsep muhasabah atau evaluasi diri setiap hari. Kalau dalam ranah psikomotorik itu lebih ke tindakan nyata kan? Benar, karena setelah kita memahami pentingnya iman kepada malaikat, seseorang itu akan memiliki sikap yang baik, disiplin, membantu orang lain, serta menjaga ibadahnya. Jadi, mawas diri tidak hanya dipikirkan, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan dong contohnya supaya mudah dipahami. Misalnya nih, seperti berkata-kata sopan, tidak menyontek, membantu teman, dan menjaga sholat tepat waktu. Nah, ada dalil yang menjelaskan tentang pengawasan malaikat, yaitu terdapat di dalam Quran Surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa semua ucapan dan tindakan kita itu selalu diawasi. Makanya kita perlu berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata maupun bertindak. Kesimpulannya, iman kepada malaikat membuat kita untuk selalu mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ranah-ranah yang telah disebutkan tadi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, mengajarkan kita untuk berpikir yang baik dan mempunyai kendali emosi diri, dan juga mengajarkan kita untuk selalu berperilaku-perilaku yang positif. Sekian
Pada podcast kami hari ini, semoga dapat memberikan manfaat dan membuat kita lebih berhati-hati di dalam berucap serta bertindak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.